Zombie Apocalypse. What's up guys? Bagian di channel YouTube gua Tempest Squad bersama Blur di sini. Yes. And today kita bakal membandingkan antara Oculus Quest 2 sama Oculus Quest 3 yang kemarin gua baru beli. Banyak hal sih yang bikin gua juicy dengan perubahannya. Sangat terlihat ya dari look sampai dengan isinya juga. Gua udah coba Oculus Quest 3 and it's look immersive. Even digantungnya sih cuma sekitar 30% lebih baik performa dan looksnya dari Quest 2. But yang gue lihat ini pretty impressive buat gue pribadi ya. And untuk video ini perlu diketahui ini based on my opinion, on my research juga. Gue bukan orang yang pro banget buat nge-review barang. Gue cuma pengen nge-review ini buat mungkin bisa ngebantu kalian juga buat ngelihat perkembangan sekitar di virtual reality, terutama di Oculus Quest. It's based on my opinion, based on my research juga, based on my experience juga, and hopefully you guys will enjoy this video. Let's go. Oke, first kita bahas dari looks packagingnya, dari dus boxnya. Pertama yang Quest 2. Oke. Dan gue kangen banget pertama kali dapet kiriman ini. Gue happy banget. Gue pakai yang reguler dan kayak nungguin tiap hari. Dan begitu datang lihat, amazing. And then yang kedua kita coba lihat yang Quest 3. Oke, tadi ini sudah di atas itu, cuma ya udahlah ya. Oke, so signifikan banget perbedaannya guys. Lihat Quest 2, Quest 3. Oke, dari segi panjang kayak Quest 3 tuh motong hampir tengahnya di press jadi satu, di press jadi lebih kecil, lebih pack, and ya lebih sedikit turun di sini. And apa ya, begitu gua dapet experience gue sih nggak sewah gua dapet yang ini ya sebenarnya. Begitu gue lihat gue dapet, wah gila nih gede banget, berat kan, kayak happy gitu. Begitu dapet ini kayak, oke, gue kira kayak dus apa ya, dus headphone. Tapi ya this is Quest 3 ya, inovasi mereka tuh kayak bikin packagingnya tuh lebih pack lagi. Tapi buat dari segi penampilannya sih, depannya sih gue suka ya, ini kayak lebih ya eksklusif lah, kayak wah banget daripada yang ini ya, gue pribadi. And then ada tambahan gambar MetaQuest juga di sini. And bagian belakangnya juga yang ini lebih polos sih, cuma yang ini ada ya katanya dapat game-game gratis ya. Ya beberapa gratis, beberapa gue juga nggak bisa. Oke, gue juga nggak tahu kenapa. So ya ini looknya. And then kita lihat dalamnya. Nah, ya ini udah gua buka ya. Bagian depannya sama looksnya, jadi tetap ada tulisan MetaQuest 2, MetaQuest 3, and nggak ada hal spesial lainnya. Di samping-sampingnya nggak ada. Nah, ini ada kayak sedikit QR code, I don't know for what juga. Jadi kita buka bagian dalamnya. Nah, di sini mulai kelihatan nih, jebret. Oke, pertama, kalau Oculus Quest 2 itu kontrolernya tuh dipisah di kanan kirinya, di kanan kiri, and then bagian chargernya ditaruh di kemasan kecil di bagian tengahnya. Oke, pack juga dalam sini ya. Buat yang Quest 3 dia lebih pack karena kontrolernya ditaruh di kayak di bagian lekukan headsetnya. Oke, jadi diberdiriin. Kalau yang Quest 3 kalau yang Quest 2 ditidurin, kalau ini dia diberdiriin gitu. Bagian chargernya dipacking di bagian atas headsetnya, dan dusnya tuh dia lebar panjang ya, persegi panjang ya. Kalau yang Quest 2 mah kotak ini. Oke, ini look beda tapi tetap kelihatan begitu dibuka tuh ini gokil sih. It's like premium lah, dan ada band apa kayak spons-sponsnya buat tahan headsetnya. Yes, I think dari dusbooknya sih itu aja perbedaannya ya, cukup signifikan ya, buat kelihatan banget. And then kita langsung lanjut ke headsetnya. Sama Quest 2 and yang kedua Quest 3. Yes, so ini gue udah ganti strapnya, jadi udah bukan strap originalnya. Sedangkan masih original karena gue belum beli yang barunya, agak nanti sih. Kelihatan banget dari looks depannya ya. Ini gue tempelin stiker. Oke, looks depannya Quest 3 udah ada 2 kamera tambahan, dan ini tuh kayak sensor di field atau apa gitu kalau nggak salah, buat dia scanning area, buat bondel dan lain-lainnya. And then di bawahnya ada tambahan 2 lensa buat body tracking kalau nggak salah ya. And then buat ya nge-scan lain-lainnya lah. Oke, kalau yang Quest 2 dia 4 lensa fokus buat scanning semuanya, feel dan lain-lain. Cuma dia nggak ada kayak buat diffuse-nya, jadi memang bukan buat hal yang otomatis melihat benda ini mungkin lebih timbul, jadi dia bakal ke scan tuh langsung lebih timbul. Kalau yang ini dia perlu kayak draw line atau bikin perbatasan gitu, dan kalau ada benda di situ cuma ada kayak garis merah-merahnya aja buat nanti nggak ada benda. Oke, dan kedepannya bener ya, ini lebih tipis.
Oke, kalau memang dilihat dari keseluruhannya sampai dengan apa face strapnya face strap apalah itulah bagian yang ininya nih dipasang, memang sometimes nggak kelihatan kadang nggak terlihat terlalu signifikan ya. Cuma kalau bagian footingnya doang ya, tuh bagian mesinnya doang itu udah jelas banget beda banget. Oke, yang ini tebel, yang ini tuh udah di press jadi satu. Dan bagian hidungnya kalau yang di sini tuh dia nggak nempel sama, nggak terlalu dekat sama lensa dalamnya. Yang ini tuh dia kayak di press banget. Oke, jadi bagian mesinnya tuh kelihatan banget bedanya. Dan kita lihat dari face covernya. Oke, kalau yang dari Quest 2 dia tuh ada dua bagian. Pertama buat yang glasses, kasih jarak sama yang orang pakai kacamata, sama yang kalian saya jadi nggak terlalu dekat. Ini baru bagian face covernya. Oke, and then ini dia harus ditempelin jadi satu, cekrek, and then baru dipasang. Sedangkan buat yang Quest 3 dia tuh cuma ada satu bagian doang. Cuma ada satu bagian. Oke, jadi buat ngasih jarak antara kacamata dan lensa tuh ada tombol di kanan kiri yang kita bisa tekan. Ini buat adjust bagian kacamatanya. Jadi kayak memang udah jadi satu gitu. Oke, jadi lebih simple dan ya katanya bagian nose covernya beda banget. Dan sekali lagi ini buat perbandingan mesinnya. Wow, gila, compact banget yang ini. Oke, dan bagian lensanya ya pasti berbeda ya. Ini kayak lebih gede. Gua belum search yang gimana banget sih. Cuma ini pancake lens ya, lebih gede. Nanti gue bahas tentang resolusi dan lain-lain. Yang ini lebih kecil. Oke, dan untuk display resolusinya dari Quest 2 itu dia ada di 1832 kali 1920 pixel. Oke, sedangkan untuk Quest 3 dia ada di 2064 kali 2208 pixel. Oke, which is ini udah 2K lah istilahnya buat displaynya. And then di Quest 3 dia udah pakai 8GB RAM, sedangkan di Quest 2 dia masih pakai 6GB. Oke, jadi memang cukup ada perbedaannya, terutama di bagian shadow, ini di bagian kayak kedalaman pandangan di dalamnya juga itu kayak udah beda banget, lebih ke kayak apa ya, kayak resolusinya PC lah, itu lebih up lagi. Oke, dan di sini juga dia udah pakai chip. Kalau Quest 2 dia udah pakai yang Qualcomm yang Snapdragon XR2 chipnya, sedangkan yang Quest 3 sama Qualcomm Snapdragon XR2 tapi gen-nya kedua, which is yang lebih up lagi ya daripada yang Quest 2. Oke, refresh rate-nya buat Quest 2 tuh dia ada di 72 sampai 90 Hz. Kalau yang di Quest 3 dia udah masuk ke 90 Hz sampai 120 Hz, tergantung dari aplikasi atau game yang dipakai juga. Ada yang bisa sampai tembus ke 120, ada yang memang belum sampai di sana. Hopefully next update-nya bisa lebih wah lagi. Oke, ini perbedaan selanjutnya adalah sistem pass-through-nya. Sistem pass-through adalah dimana saat kita pakai headset ini kita bisa langsung lihat ke ruangan sekitar kita. Jadi kayak tembus gitu lah. Kalau yang di sini dia masih black and white guys. Jadi bisa ngelihat cuma keadaannya hitam putih. Oke, kalau yang kesini Quest 3 dia udah full color. Jadi bisa langsung lihat kondisi warna dan keadaan sekitar lebih jelas lagi. Apalagi buat main yang mixed virtual, yang mixed reality, which is kayak gaming tapi yang kayak dia harus ditampilkan juga di kamar kita dan lain-lain. Jadi kalau udah mixed reality ini lebih wah lah experience yang bisa dirasakannya. Oke, and storage kalau buat yang di sini gue beli yang 128 karena ada yang 64, 128 sampai 256. Sedangkan buat yang Quest 3 cuma ada dua capacity, 128 sama 512 dan gue beli yang 512 sekalian aja. Oke, dan buat harga gue beli ini di 5.500.000 kalau nggak salah, atau sampai 6 juta kalau gue nggak salah, sekitar 5,5 sampai 6 jutaan. Ini US version, gue beli di Tokopedia juga. Tokopedia. Kalau yang ini gue beli harga 9 juta. Itu udah termasuk cashback dan udah termasuk juga sama diskonnya. Gue beli harga 9 juta dari Tokopedia juga. Jadi harganya ya kelihatan ya perbandingannya. And then untuk Quest 2 dia pertama rilis di Oktober 2020 dan Quest 3 rilis di Oktober 2023. Jadi cuma butuh 3 tahun buat development masuk ke Quest 3. And hopefully maybe 2026 nanti bakal muncul Quest 4. Hopefully ya, kalau memang setiap 3 tahun ada development mesin baru ya. Ini gonna be very excited. Oke, ya, I think buat headset sih oke. Samping-sampingnya juga buat power button dia ada di samping kanan. Ini samping kiri dia ada jack earphone sama charger buat Quest 2. Sedangkan buat Quest 3 dia udah ditanam di head strap buat jack earphone dan di sebelah kanan. Sedangkan powernya dia pindah ke sebelah kiri barengan sama charger. Oh, charger mah tetap di sebelah kiri ya. Dan di bagian bawah ini ada tombol buat volume
sama kayak di Quest 2 juga di sebelah kanan. Dan ini buat lens adjustment, jadi buat jarak antar lensa itu diatur dari sini, jadi langsung diputar-putar dan dia bakal ngecilin atau ngegedein. Sedangkan dan ini ada beberapa apa ya, kayak lebih jelas aja sih, perpindahannya tuh lebih signifikan lah. Sedangkan kalau di sini cuma ada 3 doang, kalau ada tiga jarak doang. Jadi ini bisa lebih apa ya, bisa lebih detail aja sih buat nyesuaiin dengan jarak mata tiap orang. Begitu guys. Yes, buat sisanya sih nggak jauh beda ya. Buat positioning lainnya mah sama. Speaker juga di depan, kalau nggak salah speaker ada di depan sini. Oke, and then buat speaker tetap ada di strapnya. Ini juga tetap ada di strapnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu head strap. Oke, ini untuk Oculus Quest 2 karena gue udah ganti head strap ya. Jadi ini yang originalnya seperti ini. Oke, ada 3 bagian yang buat kepala, ini bagian yang buat kanan kiri ke bagian telinga sampai ke belakang kepalanya. Ini buat yang bagian atas kepalanya. Jadi simple, ini buat ngedein juga pakai ini. Set besar atau mau ngecilin, iya, something like that. Ini yang buat dicantolin di kanan kirinya. Sedangkan untuk Quest 3, ya kalau lepas dulu, sebenarnya hampir sama, tapi bedanya bagian belakangnya dia split jadi 2. Oke, jadi bisa, ya mungkin Meta berharap ini bisa bikin kita lebih nyaman ya. Coba beberapa review kayak malah nggak oke banget sih, tapi buat gua pribadi waktu gua pakai gua fan aja. Oke, and then di kanan kirinya yes ada bolongannya. Ini bolongan buat kabel jack phone, ini satu lagi buat charger. So it's the difference between the strap. Yeah, and that's it buat headsetnya. Sekarang kita masuk ke controller. Oke, buat Quest 3. Oke, and then buat Quest 2. Yes, oke, yang paling jelas adalah perbandingannya ya. Untuk controller Quest 2 pakai ring sensor, sedangkan buat yang Quest 3 dia udah ditanam di sekitar sini. Buat tombol-tombol semuanya literally hampir sama, cuma kayak di sini ada sedikit lekukan. Aku nggak ngerti buat apa, yang penting mungkin buat lebih nyaman aja. And then kayak gue bahas di video waktu gue review, kalau yang di Quest 2 tuh dia ngelepas baterai cuma gini, frak, dorong luang, ini pasang. Di simple mekanisme. Oke, kalau buat Quest 3 dia ditekan, tek, dan otomatis langsung keluar. Ini lebih mahal aja sih mekanismenya. Oke, buat bagian-bagian lainnya nggak ada perbedaan. But jujur banget, waktu gua pakai, secara nggak suka gue lebih nyaman pakai yang ini sih. Nggak, I don't know why ya. Mungkin karena kayak udah sedikit letak yang berubah di bagian sini. Jadi setiap waktu gua main, gua pegang nyaman kan ini ya. Tapi tangannya tuh di dalam gamenya tuh miring. Jadi gua secara nggak langsung harus ngebenerin posisi remote-nya ya. Atau nggak tahu itu gua doang atau memang kayak gitu. But overall sih ya buat sensitivity dan lebih movementnya sih ini lebih dapat dan lebih simple, lebih kecil ya. Jadi kayak nggak kerasa pegang. Kalau ini kan kepentok lah, apalah, gue sering banget, nggak sering sih, cuma sometimes kepentok lah karena memang ini gede kan. Tapi kalau yang ini kayak jarang banget sih pentok. Yes, jadi ini perbandingannya. Dan kerennya lagi ini bisa di stand like this. Jadi kayak lebih wah aja sih. Kalau sini ya udah cuma taruh aja. Itu aja sih kalau buat controller mah. Oh ya, buat controller di Quest 2 itu dia dapat analog covernya. Ini gue udah pindah ke Quest 3 sih. Analog covernya dia tuh dapat di Quest 2. Sedangkan di Quest 3 dia nggak dapat. Oh, nggak tahu kenapa. Sekalian begitupun juga dengan silikon cover. Kalau di Quest 2 tuh mereka kasih silikon cover. Jadi ini buat supaya keringat tuh nggak langsung nempel ke head strap yang kainnya. Jadi kalau nyuci tinggal nyuci ini aja. Sedangkan Quest 3 dia nggak dapat. I don't know why. Jadi kayak bonus-bonusnya banyak yang dihilangin. Agak sayang sih, cuma ya udah lah. Kita hilangin dulu. Kita langsung ke apa ya, next chargernya. Oke, charger Oculus Quest 3. Oke, charger Oculus Quest 2. Yes, oke, kalau dari segi look beda ya. Quest 2 kotak segi ini, Quest 3 lebih kayak tabung. Dan buat quick charge-nya sih ini sama-sama fast charging sih. Capacity chargingnya ini ada di 10 watt yang Oculus Quest 2. Yang Oculus Quest 3 ini jelas banget tulis 18 watt. Ini lebih gede ya. Tapi buat ketahanan headsetnya sih sama-sama di 2-3 jam sih. Kecuali kalian tambah dengan power bank lain ya. Jadi bisa overtime sedikit antara sampai 4 jam lah maybe. Atau bahkan bisa lebih juga kalau power banknya memang kapasitinya gede. Oke, dan buat kabelnya sih justru sekali gue nggak tahu gue ketuker atau bagaimana. Cuma yang di Quest 2 tuh tulisannya Beseus. Dan kalau Quest 3 tuh dia nggak ada tulisan sama sekali. Jadi kayak polos gitu. Oke, so far itu sih ya comparison antara Quest 2 dan Quest 3. But buat aku pribadi, this device still great man. Maksudnya Oculus 2 ini masih oke banget sih buat dipakai gitu loh. Karena apa ya, gue bukan orang yang gampang berpindah hati ke hal yang baru gitu. Gue suka hal yang baru. Cuma satu hal yang change itu masih
masih bikin gue kayak terkagum-kagum loh. Kalau nggak ada ini juga gak bakal ada gitu loh. So buat kalian yang mau nyoba masuk ke Metaverse, Quest 2 ini is a great device karena sama-sama Oculus tuh stand alone, jadi nggak butuh PC, nggak butuh device lain. Jadi buat gaming semua langsung connect ke headsetnya, nggak perlu ribet lah, sama kayak Oculus Quest 3 juga. Cuma kalau memang mungkin budget kalian terbatas dan lain-lain, Oculus Quest 2 ini udah cukup oke dan sangat oke banget buat ngerasain experience di virtual reality. Itu aja sih. Jadi hopefully video ini bikin kalian happy, bikin kalian mungkin tertarik juga buat coba menjelajahi dunia Metaverse lewat Oculus Quest headset VR ini. Semoga video ini membantu. See you guys in the next video. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe video ini, channel ini. Bantu gua buat ngembangin ini jadi lebih baik lagi. And I hope you have a good day and God bless you all. See you on my next video. Woo!